Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1B. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami untuk mata kuliah rancang bangun perangkat lunak mengenai pengembangan website di TKIT Ibadur Rahman. Nah, kelompok kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Muhammad Azfa Huwaiza. Kemudian yang kedua ada Insyirah Amaliana. Ketiga ada Dewi Puspitasari. Keempat ada Seni Setiawan, saya sendiri. Kemudian kelima ada Muhammad Nafis Rafka. Dan yang keenam ada Rizky Muhammad Al-Fariji. Oke, baik. Pertama, kita akan membahas mengenai profil dari TKIT Ibadur Rahman. Nah, TKIT Ibadur Rahman ini berlokasi di Jalan Letkol Kamir, Kartaman, RT 03 RW 02, Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Nah, TKIT Ibadur Rahman merupakan lembaga pendidikan berbasis nilai-nilai keislaman dengan visi untuk mencetak generasi Islami yang cerdas spiritual, cerdas intelektual, dan cerdas emosional. Nah, saat ini TKIT Ibadur Rahman memiliki 101 siswa yang didampingi oleh 12 tenaga pengajar yang profesional. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai latar belakang. Ketersediaan teknologi informasi di tingkat taman kanak-kanak di Tasikmalaya masih sangat terbatas. Masih banyak taman kanak-kanak atau sekolah yang belum memiliki platform digital yang terintegrasi. Maka dari itu, urgensi dari pengembangan sistem yang kami buat, yang pertama ini untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi administrasi. Yang kedua, menjawab kebutuhan pendidikan masa kini pasca pandemi, dan juga mendukung interaksi digital antar pemangku kepentingan. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai functional requirement yang akan disampaikan oleh saudara Rizky Muhammad Al-Fariji. Selanjutnya kita masuk ke bagian functional requirement. Yang pertama itu ada use case diagram. Di dalam use case diagram, sistem akademik TKIT Ibadur Rahman menunjukkan bagaimana aktor yaitu guru, orang tua, dan admin berinteraksi dengan sistem. Dan di dalam diagram ini terdapat hubungan include dan extend. Lanjut ke bagian selanjutnya yaitu BPMN. BPMN digunakan untuk memvisualisasikan proses bisnis di TKIT Ibadur Rahman. Lalu yang ketiga ada deployment diagram. Deployment diagram digunakan untuk membantu pengembangan dan tim teknis memahami bagaimana sistem akan dideploy. Lalu ada sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan urutan komunikasi antar pengguna dan sistem. Lalu selanjutnya ke UI design. UI design dirancang agar guru dan orang tua dapat menggunakan sistem dengan mudah. Selanjutnya yaitu data model. Data model berperan penting dalam merancang basis data sistem yang efisien dan koefisien. Yang terakhir ada kelas diagram. Kelas diagram digunakan sebagai panduan pengembangan program berbasis objek. Ya, selanjutnya adalah metode pengembangan. Untuk metode pengembangan yang kita gunakan adalah mode waterfall, yaitu adalah sebuah metode pengembangan perangkat lunak yang bekerja secara linear dan sistematis. Untuk metode ini terdiri dari beberapa tahapan seperti analisis, desain, implementasi, testing, deployment, dan maintenance. Untuk metode waterfall itu harus dilakukan dan dikerjakan secara berurutan setiap tahapan, dan setiap tahapan harus diselesaikan hingga tuntas dari awal sampai akhir agar proses pengembangan berjalan secara struktur dan terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya itu analisis kebutuhan atau requirement analysis. Untuk pengumpulan data sendiri kita melakukan wawancara langsung dan observasi langsung di tempat, yaitu di TKIT Ibadur Rahman. Wawancara itu sendiri kita akan menganalisis kebutuhan apa saja yang akan dibutuhkan oleh TK, yaitu seperti pengelolaan data siswa, pemberitahuan, registrasi akun orang tua, dan pelaporan perkembangan siswa. Setelah tahap analisis kebutuhan, lanjut ke desain sistem. Untuk desain sistem itu dibuat mencakup analisis kebutuhan dengan perancangan basis data, struktur navigasi antar muka pengguna, serta perancangan model relasi antar entitas. Lanjut, implementasi sistem. Pengembangan sistem dimulai berdasarkan desain teknologi yang digunakan. Untuk backend sendiri kita menggunakan Python dan Django, dan untuk frontend kita menggunakan Tailwind CSS, dan database sendiri kita menggunakan MySQL. Lalu pengujian testing. Untuk pengujian ini kita menggunakan metode black box testing yang fokus pengujiannya yaitu pada login dan logout, registrasi akun orang tua, update data siswa, dan upload dan tampilan pemberitahuan atau notifikasi. Lalu tahap penerapan. Setelah lolos pengujian atau testing, sistem akan mulai diterapkan. Pada tahap awal yaitu kita menerapkan pada server lokal atau secara offline, lalu secara
Setelah offline ini berhasil, kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu deployment sistem secara online. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan sistem. Pemantauan sistem setelah implementasi akan ada penyesuaian dan beberapa pembaruan baru jika web ini terjadi bug atau error dan muncul kebutuhan baru dari pihak TKIT Ibadur Rahman. Selanjutnya pada pembahasan non-functional requirements. Non-functional requirements adalah kebutuhan yang menjelaskan tentang batasan yang harus dipenuhi oleh sistem yang akan dikembangkan. Tujuannya adalah memastikan aplikasi dapat memenuhi kebutuhan atau standar yang ditetapkan oleh pihak internal. Pada non-functional requirements ini terdapat 4 poin pembahasan, di antaranya ada operational requirements, performance requirements, security requirements, dan deadline requirements. Pada poin pertama, operational requirements, di dalamnya terdapat sistem harus dapat digunakan dengan baik pada perangkat keras desktop, mobile, maupun tablet. Selanjutnya, sistem dapat berjalan dengan baik pada web browser seperti Chrome, Firefox, maupun Edge. Sehingga basis data yang digunakan pada ini yaitu MySQL. Selanjutnya pada poin kedua ada performance requirements. Di dalamnya yaitu mampu diakses oleh admin dan orang tua kapan saja dan di mana saja, serta server harus bersih dari virus. Lanjut pada poin ketiga yaitu mengenai security requirements. Di dalamnya ada hanya admin yang dapat mengubah dan menghapus data pribadi siswa maupun orang tua. Data siswa dan orang tua dienkripsi saat disimpan di basis data. Selanjutnya seluruh komunikasi antara klien server harus dipastikan keamanannya. Pada poin terakhir yaitu deadline requirements, yaitu pengembangan sistem tidak boleh melewati jangka waktu yang sudah ditentukan. Nah, yang selanjutnya itu ada hasil web. Yang pertama itu adalah halaman akses. Nah, halaman akses ini terdiri dari 2 opsi pilihan. Yang pertama untuk guru dan yang kedua untuk orang tua. Dan selanjutnya ada register orang tua. Nah, si register orang tua ini merupakan halaman untuk membuat akun orang tua. Terus ada login guru. Nah, login guru ini bisa untuk password dan username-nya itu dikirim oleh si adminnya. Terus ada login orang tua. Nah, login orang tua ini sama seperti guru, cuman bedanya itu ada pilihan untuk membuat akun di login ini. Nah, selanjutnya itu ada dashboard. Nah, dashboard ini terdiri dari 2 menu utama yaitu akademik dan juga pengumuman. Terus ada profil pribadi guru. Nah, profil pribadi guru ini menunjukkan tentang identitas gurunya dan guru ini tidak bisa mengedit profil akunnya. Nah, terus selanjutnya ada profil pribadi orang tua. Sama aja seperti guru tadi, cuman bedanya si profil orang tua ini bisa diedit sendiri. Dan begini tampilannya jika ingin diedit, ada misalnya mengedit nama depan, terus nomor HP, alamat, ataupun lainnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Aspa. Oke, baik, berikut adalah hasil web tampilan dari pengumuman ya. Pengumuman ini merupakan fitur akademik untuk menampilkan berita-berita terbaru yang terjadi di sekolah. Next. Lalu ini ada tambah pengumuman seperti ini untuk menambahkan proses menambahkan pengumumannya. Next. Lalu ada absensi. Nah, fitur ini merupakan fitur untuk merekap atau mengabsen siswanya oleh guru. Lalu ada riwayat absensi anak yang ini bisa diakses oleh orang tua untuk memantau atau melihat absen-absen anaknya sendiri. Oke, untuk ini ada perkembangan siswa ya. Di sini tuh si guru bisa melaporkan perkembangan siswa di sekolah kepada orang tuanya. Next. Lalu ini proses untuk menambahkan perkembangannya. Nah, ini untuk lihat perkembangan siswa yang bisa diakses oleh orang tua ya. Jadi seperti ini bisa menampilkan yang telah dilaporkan oleh gurunya. Lalu selanjutnya ada data siswa. Di sini adalah kumpulan data-data yang terdaftar di sekolah tersebut. Lalu berikut merupakan proses untuk menambahkan data siswa dan ini merupakan untuk mengubah data siswa jika terjadi kesalahan. Lalu ini untuk memproses hapus data siswa jika data sudah tidak diperlukan. Lalu ini merupakan data guru yang dimana ini merupakan isi dari data-data pribadi guru yang terdaftar di sekolah tersebut. Lalu ini ada proses untuk menambahkan data guru dan ini untuk mengubah data guru ya. Dan terakhir ini untuk menghapus data guru jika sudah tidak diperlukan. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Ini merupakan bagian akhir dari presentasi kami. Pengembangan sistem akademik yang terintegrasi di TKIT Ibadur Rahman ini dilakukan sebagai respon terhadap tantangan pengelolaan pendidikan anak usia dini yang masih bersifat manual dan kurang efisien. Nah, sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi administrasi, kualitas pengajaran, serta keterlibatan orang tua melalui pendekatan metodologi waterfall. Nah, sistem ini tidak hanya sebagai alat administratif, tetapi juga strategi dalam mewujudkan pendidikan anak usia dini yang adaptif, islami, dan modern. Oke, baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.